sehingga dia tetap bisa defense, dia tetap bisa bertahan di lingkungan bisnisnya. Kalau yang akomodatif approach itu lebih ke tindak lanjut, jadi tidak hanya semata-mata dia perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial tidak hanya karena diminta oleh undang-undang, tidak hanya karena diminta oleh lingkungannya, tapi dia juga sudah merasa menjadi bagian dari lingkungan bisnisnya, sehingga kemudian dia perlu untuk mengakomodasi, perlu untuk memperhatikan lingkungannya. Nah, kalau yang paling baik adalah yang proaktif, bahkan ketika tidak diminta pun dia tetap merasa bahwa dia harus mewujudkan tanggung jawab sosial kepada lingkungannya. Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia untuk kepada lingkungannya ini banyak dilakukan. Misalnya kalau dia Kecap Cap Bangau, itu dia aktivitasnya adalah dia menjalin kerjasama dengan petani kedelai. Jadi bibitnya didatangkan oleh si produsen kecap Bangau ini, Unilever, kepada petaninya, kemudian petaninya dia mendapatkan bibit secara murah, bibit berkualitas secara murah, tapi tetap diminta untuk menanamnya, sehingga nanti kalau hasilnya sudah dihasilkan, bibit yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, sehingga kemudian produknya bibit kedelai, hasil kedelainya ini juga akan dibeli oleh Kecap Cap Bangau, sehingga dengan harga yang sangat baik, sehingga petaninya senang karena dia hasilnya sudah bisa dibeli langsung tanpa harus melalui proses yang panjang, dan produsen dari kecapnya juga senang karena dia menghasilkan barang-barang yang berkualitas, memenuhi standar kualitas yang dia miliki. Kok putus-putus ya, rada digoyang dikit mas, mungkin sinyalnya tidak baik gitu. Ataupun kemudian berbagai perusahaan yang lain dia melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya, misalnya mengadakan operasi pasar untuk kemudian menyediakan barang lebih banyak di pasar, ataupun kemudian menyediakan layanan-layanan kesehatan untuk masyarakat di sekitarnya. Lifebuoy itu mempunyai kegiatan untuk menyediakan air Lifebuoy atau Aqua sepertinya. Lifebuoy itu dia mempunyai program untuk cuci tangan, kalau Aqua itu memiliki program tanggung jawab sosial yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk peningkatan air bersih, akses air bersih yang ada di wilayah-wilayah yang minim air bersihnya. Belum bayar internet. Oke, itu yang dimaksud dengan berbagai pendekatan tanggung jawab sosial yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan peran aktifnya untuk memelihara lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan tersebut terkait dengan etika, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Tak inventarisir dulu, ada berapakah pertanyaan? Mbak Embun, Mbak Jueria mengatakan, apa beda antara etika komunikasi dengan etika manajemen? Kemudian Mbak Nurlela menanyakan teori motivasi proses kurang mengerti. Oh oke, baik, motivasi kita bahas setelah ini ya Mbak ya. Kita masuk dulu yang etika. Pertanyaan yang lain adalah dilema itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian Mbak Friska, Bu, apakah etika itu termasuk dalam etika memperlakukan konsumen? Jika penyedia jasa melakukan tindakan yang merendahkan konsumen, apakah bisa dituntut? Oke, Mbak Friska menanyakan poin pertanyaan tersebut. Kemudian, baik, oke, itu pertanyaan yang terkait dengan etika. Mbak Jueria tadi menanyakan tentang apa beda antara etika bisnis dan etika komunikasi. Berdasarkan pemahaman saya, tolong juga untuk bisa didiskusikan oleh teman-teman. Etika bisnis itu lingkupnya adalah di lingkup organisasi, di lingkup organisasi bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong satu perusahaan A, katakanlah kita punya toko kelontong begitu. Nah, kalau etika bisnis itu adalah etika yang dipegang atau dilaksanakan oleh bisnis toko kelontong. Kalau etika komunikasi itu menurut saya adalah bagian dari etika bisnis. Jadi karena komunikasi itu kan merupakan salah satu aspek yang ada di dalam bisnis. Jadi etika nanti bisa macam-macam. Etika untuk memperlakukan karyawannya dengan baik. Etika untuk memperlakukan konsumen